Apa sih toyo? Toyo itu artinya suwung, awang-uwung. Jadi suwung itu tidak bisa dijelaskan, tidak ada apa-apanya. Makanya Tuhan bagi agama kapita yakni Tuhan yang tan kena kinoyo ngopo. Ini ajarannya Dang Hyang Semar. Jadi ini yang saya sebut Jawa kuno, Jawa pra Hindu. Yang pertama, konsep ketuhanannya Jawa itu sebenarnya sangat monoteis dan sangat sufistik mistik. Jadi katanya agama pra-Hindu itu biasanya Tuhannya namanya Sang Hyang Toyo. Karena Tuhannya namanya Sang Hyang Toyo, kadang-kadang agama ini disebut agama kapitayan. Apa sih Toyo? Toyo itu artinya suwung, awang-uwung. Jadi suwung itu tidak bisa dijelaskan, tidak ada apa-apanya. Makanya Tuhan bagi agama kapita yakni Tuhan yang tan kena kinoyo ngopo. Tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikir, tidak bisa dibanding-bandingkan. Dia adalah hampa. Jadi suwung itu hampa, awang-awang, tidak jelas, tidak dilahirkan, tidak berawal, tidak berakhir, dan seterusnya. Statusnya maya, samar. Namanya disebut Sang Hyang To, jadi yang maha hampa. Maka agamanya disebut kapitayan. Cuma nanti dalam perkembangannya Tuhan yang maha hampa ini dia mempribadi, memanifestasikan diri dalam nama dan sifat. Yang terkenal nanti dua. Contohnya kayak gini loh. Aku ini manusia, hakikatnya manusia. Tapi hari ini ketika di sini aku mempribadikan diri, merepresentasikan diri sebagai seorang yang ngajar, sebagai dosen, sebagai guru. Tapi nanti di rumah, di depan anakku, aku mempresentasikan diri sebagai bapak. Tapi hakikatnya tetap manusia. Nah, Sang Hyang Toyo ini, yang maha hampa ini juga begitu. Di hadapan manusia, dia menampilkan dirinya. Karena kalau enggak, dia tidak akan dikenal. Kayak hadisnya Sufi itu loh. Kuntu kanzan mahfiyan fa'ahbabtu an u'rofa fakholaktul holko fabi arofuni. Jadi aku itu khazanah tersembunyi, cuma aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Dan lewat makhluk itulah kemudian mereka akan kenal aku. Jadi Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Karena kalau Allah nggak memperkenalkan dirinya, orang nggak akan kenal dia. Kalau di Al-Quran kan dikenal Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan ketika Allah memperkenalkan dirinya, nama kamu sebut terus nama-namanya. Nah, Sang Hyang Toyo ini juga begitu. Cuma yang dikenal dia jadi mempribadi itu kayak tadi ya, memanifestasikan diri. Manifestasinya Sang Hyang Toyo itu namanya Tu atau To. Bandingkan dengan filsafat timurnya Cina yang kenal dengan Tao. Jadi ketika Tuhan mempribadi, itu namanya Tu. Ada Tu yang baik, ada Tu yang tidak baik. Jadi kalau gambarannya biasanya di naskahnya kayak telapak tangan. Ada punggung tangan, ada telapak tangan. Alam ini kan kualitasnya dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik itulah nanti lahir istilah Tuhan. Kebalikannya, kalau ada yang jelek, yang jahat, Tuhannya dibalik jadi hantu. Iya.
Jadi sifat tidak baik. Hantu itu manifestasi. Ya sekarang kamu hantu kan konotasinya jadi wong medhi. Bukan itu. Jadi hantu itu sang hyang manik moyo itu permata yang hayalan. Tapi ada orang lewat hantu untuk ketemu Tuhan, ada. Karena memang dia juga salah satu manifestasinya Tuhan. Makanya hampir semua simbol mistik Jawa itu kebanyakan pakai istilah tugu, tumbal, tumbak, apalagi cari istilah tumpeng. Itu kan bisa dimaknai sakral semua yang ada tunya. Tunggul, banyak tunya. Oke ya. Nah, ada orang yang bisa langsung ketemu Sang Hyang Toyo. Mungkin karena kepribadiannya kuat, daya jelajah hikmahnya luar biasa. Para sufi misalnya, dia langsung ketemu Sang Hyang Toyo. Cuma ada yang tidak nyampe pikirannya. Dia butuh jembatan sifat-sifatnya tadi, manifestasinya Tuhan. Ya yang level Sang Hyang Manik Moyo tadi. Nah, yang langsung ke Tuhan itu nanti kalau di agama namanya monoteis, langsung ke Tuhan, langsung ke Sang Hyang Toyo. Tapi ada juga yang harus lewat banyak media, namanya politeis. Ini yang bikin, saya bilang tadi, kenapa Jawa itu agama kapitayan sangat adaptif. Hindu masuk, ya wis Hindu tidak apa-apa. Islam masuk, ya Islam. Kristen masuk, Islam. Karena bagi mereka Hindu, Islam, Kristen itu simbol yang tadi, itu hanya salah satu dari banyak manifestasi ketuhanan. Banyak nama-nama ketuhanan, sifat-sifat Tuhan yang memanifestasikan diri. Hakikatnya semua sama, Sang Hyang Toyo. Di Arab dia turun dan dipahami orang sana, dan lahirlah versi Islam. Mungkin juga lahir versi Kristen. Di India dia turun, dipahami orang Arya di sana, lahirlah versi Hindu. Dan di mata mereka macam-macam, itu kan namanya politeis. Macam-macam orang dipahami, tapi hakikatnya satu, Sang Hyang Toyo. Maka kamu mau jadi Hindu, mau jadi Islam, jadi Kristen, monggo. Asal kamu sadar bahwa semua itu hanya label dan nama manifestasi. Bukan salah, tapi itu manifestasi ketuhanan. Tuhannya yang sejati itu Tuhan Toyo, yang hampa, yang awang-upung. Jadi jangan berhenti di label, jangan berhenti di sifat. Kamu harus kenal ke zat. Selama kamu masih berhenti di sifat, karakternya masih politeis, masih macam-macam. Makanya kamu kan kadang bingung, Islam itu wakeh sing bener iki Syafi'i, Asy'ari, Hambali, Sunni, Syiah apa sing ndi? Karena kita ada di level sifat, kita belum masuk ke level zat. Dan agama kapitayan sudah menjelaskan jauh sejak awal bahwa tidak apa-apa ada macam-macam. Karena kalau nggak ada macam-macam, kalau hanya suwung, orang susah kenal Tuhan. Maka ada manifestasi, tapi jangan berhenti di manifestasi. Oke. Nah, nanti ada istilah tuah dan tulah. Tuah itu kan tadi ada manifestasi kebaikan, ada manifestasi kejelekan, kejahatan. Karena dunia ada dua dimensi. Mereka yang dapat kekuatan dari manifestasi-manifestasi yang baik, kekuatan ini namanya tuah. Mereka yang dapat kekuatan dari manifestasi-manifestasi yang negatif, kekuatan ini namanya tulah. Dan manusia yang bisa jadi pimpinan, apakah itu raja, apakah itu ulama, dia harus, kalau tidak punya tuah, ya punya tulah. Harus punya kekuatan ketuhanan. Apakah kekuatan itu melalui tuah, melalui jalur kebaikan, ataukah melalui tulah, jalur negatif. Tapi biasanya dari situlah nanti dikenal istilah
Itu tuwo termasuk, apalagi tuwo itu kan kalau di Jawa orang tua. Orang tua itu tidak semata-mata orang umurnya banyak, tapi orang yang sudah punya tuah. Jadi punya tuah itu dia punya daya, punya kekuatan dari Sang Hyang Toyo tadi, dari jalur kebaikan. Makanya kadang-kadang kalau masih muda pun kalau kualitasnya luar biasa, dia dianggap golek ke wong tua. Kadang-kadang golek ke wong tua itu bukan kok sing tua yang sudah umurnya banyak, tapi tua yang sudah mateng spiritualitasnya. Jadi jangan salah kalau ada tetanggamu misalnya di kos-kosan nyari golek ke wong tua le, itu jangan kok carikan orang yang wis tua tunuk-tunuk ndak bisa jalan. Maksudnya bukan itu, cariin orang pinter. Dan orang, kalau orang Jawa ngomong orang pinter itu bukan orang yang IP-nya 4. Jadi ya, jadi nanti ono bapak kosmu bilang, le aku golek ke wong pinter le. Oh tenang aja pak, tak profesorku nanti tak ajak ke sini. Profesor belum ada apa-apanya bagi orang Jawa. Pinter itu orang yang punya tuah atau paling tidak tulah. Jadi punya daya ketuhanan. Apakah dari manifestasi positif atau manifestasi negatif. Terakhir, tak jelasin cepet-cepetan. Ada 4 golongan manusia di agama Kapitayan. Yang pertama manusia yang tutup. Tutup ini ringkesnya para wali, para mistikus, orang-orang yang bisa langsung nyampe ketemu Tuhan sendiri dengan kekuatannya sendiri. Di pikirannya sudah nggak ada dunia. Satu-satunya yang ada dalam hidup mereka hanya Sang Hyang Toyo. Itu namanya manusia yang sudah tutup. Tutup itu kan artinya nyampe sempurna. Ada manusia level 2, manusia tuhu. Manusia tuhu ini kayak manusia tutup, tapi tidak setinggi tutup. Karena manusia tuhu ini masih memimpikan sesuatu yang bukan Toyo, sesuatu yang bukan Sang Hyang Toyo. Misalnya masih mimpi hidup enak di surga, masih ingin ketemu bidadari. Tenang aja, besok mati kita ketemu bidadari puluhan, gak cuma 47, 27. Sak kapoke, sak njaluke misalnya. Kalau masih membayangkan itu, gak salah sih, gak jelek. Cuma levelmu masih di bawah yang tutup. Jadi masih ada surga yang menghalangimu dari Sang Hyang Toyo. Itu level tuhu. Ada level ketiga, lebih rendah sebenarnya dari tuhu, tapi ya masih bagus, namanya level tunggo. Jadi level tunggo ini tidak sekedar nyari surga, surga kan di sana. Ini orang yang juga nyari kemuliaan duniawi, memanfaatkan tuahnya dan tulahnya untuk kepentingannya sendiri di dunia. Apakah kepentingan status sosial, kepentingan dihormati masyarakat, kepentingan itu berarti orang level ketiga. Namanya tunggo. Tunggo itu artinya tinggi, mulia. Orang ini di dunia biasanya dimuliakan, tapi di level spiritual dia sebenarnya level ketiga. Tidak sekedar pengen surga, dia juga pengen dunia. Meskipun pengen dunia dengan jalan agama. Itu level tunggal. Level paling rendah manusia tugul. Apa ono tune pokoknya. Kalau tugul ini awam. Nah, karakternya tugul itu adalah tutut. Tutut itu orang yang cuma ikut. Bisanya dia taklid. Orang ini tidak terlalu ribut dengan Sang Hyang Toyo apa-apa. Yang penting dia nyari kebutuhannya di dunia. Jadi orang ini nggak bisa, kalau menyembah Tuhan dia butuh perantara, akalnya nggak nyampe. Jadi dia butuh tu yang lain. Biasanya tunya untuk menggambarkan materi di naskahnya disebut waktu. Dia butuh waktu. Sehingga di kuil-kuil kadang ada kuilnya dewa siapa, terus ada patungnya. Itu sebenarnya untuk makom-makom tugul. Karena dia tidak bisa kalau nggak ada gambarnya. Kalau nggak ada perantaranya, akalnya nggak nyampe. Nah itu manusia level keempat.
Kalau kalian juga begitu, wah kalau saya membayangkan Mekah Pak, bayangkan Ka'bah, hatiku tersentuh. Berarti kamu masih butuh waktu. Jadi kamu tidak bisa ketemu langsung sama Allah. Masih banyak butuh media, masih banyak butuh waktu, masih banyak butuh yang duniawi. Dan orang tugul ini biasanya ya yang jadi kepentingannya adalah kepentingan dunia semata-mata. Jadi keinginan mereka, kebutuhan mereka, hasrat mereka itu aja yang dianukan. Itu biasanya manusia. Kalau di kita namanya awam, tidak bisa dijelaskan macam-macam. Kalau mau dakwah ke level tugul, ya harus untuk yang kebutuhan praktis. Sholatlah duha, nanti rezekimu lancar. Sholatlah tahajud, nanti kamu butuh apa aja mesti terpenuhi. Puasalah Senin Kemis, nanti dosamu setahun diampuni. Kayak gini-gini seneng orang makom tugul. Jadi cara berhadapan dengan Tuhan itu modelnya kayak dagang, negosiasi. Aku dapat apa? Kalau aku capek-capek sholat malam, terus aku dapat apa? Kalau aku capek-capek puasa Senin Kemis, imbalannya apa? Manfaatnya apa? Fadilahnya apa? Itu berarti makommu masih makom tugul. Saya kira itu ya untuk malam ini. Saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.